Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Baik. Oke, sebelumnya di sini teman-teman udah tahu belum mau melakukan kegiatan apa? Belum. Berarti nggak tahu ya di sini mau ngomongin apa. Di sini Bapak mengadakan kegiatan konseling kelompok yang dimana itu tujuannya untuk menyelesaikan suatu masalah yang nantinya akan dibacakan oleh bersama-sama dan nanti akan dipilih salah satu masalah yang sekiranya perlu dibahas. Berarti yang pernah melakukan konseling kelompok belum di sini? Saya pernah, Pak. Oh pernah? Iya. Mas. Di ruangan ini juga sih kebetulan. Di ruangan ini ya. Sama teman Bapak. Oh sama teman Bapak. Oke. Buluki ya namanya. Buluki ya. Oke, kalau gitu kita perkenalan dulu ya di sini. Ini udah pada kenal semua belum? Belum ya. Oke, saya ini simpel aja perkenalannya, nggak usah lama-lama. Caranya cuma nyebutin nama sama hobinya apa. Gitu. Dari kamu Mas? Oke, semuanya perkenalkan, nama saya Dewi Kurniawan, hobi saya memancing. Oh mancing. Iya. Iya Pak. Oh masak. Oh baca apa? Ah, nama saya. Masak. Oke Mas, kalau boleh tahu, mungkin boleh kenal kan ini siapa? Hobinya apa? Ini dari IT, hobinya tadi kalau nggak salah adventure ya. Baca novel. Oke, sini udah pada kenal semua ya, cuma hobinya mungkin lupa-lupa ya. Oke, di sini Bapak akan menjelaskan kembali apa itu konseling kelompok. Yaitu konseling kelompok adalah suatu bentuk pelayanan yang dilakukan secara kelompok, yang nantinya akan terbentuk di dalam kelompok, di mana untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Dan akan dipilih satu masalah yang akan nantinya dibahas dan diselesaikan. Oke, untuk itu kita sebelum memulai acara atau layanan ini, kita melakukan doa dulu sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Di sini saya akan bertanya ke teman-teman semua di sini, menceritakan masalah yang dialami oleh teman-teman semua di sini. Dimulai dari di sini udah Mbak Nurul. Oke, kalau kamu Mbak ini udah tugas jadi capek tugas, udah tugas sampai tugas kamu gimana? Belum bisa move on ya. Oke, ya. Baik, di sini Bapak akan mengulang kembali apa itu konseling kelompok. Yaitu konseling kelompok adalah suatu layanan yang diselesaikan secara kelompok yang dimana nantinya kita akan menyelesaikan bersama-sama dan Bapak akan pilih salah satu yang akan diangkat dan diselesaikan. Seperti itu, teman-teman di sini nggak usah khawatir, kita akan melakukan layanan ini secara rahasia dan diharapkan setelah kegiatan ini di luar tidak perlu dibahas dan tidak perlu diomongkan lagi. Dan di sini juga teman-teman suka rela ya di sini ya pastinya untuk menyampaikan masalahnya dan Bapak harap terbuka, jujur dan saling menjaga rahasia di situ. Oke, dimulai dari Mbak Dewi, silakan masalahnya. Saya ini kan udah setiap hari saya lebih suka tidur. Terus kan tidur, kamu Mbak tugas, kamu bisa move on, kamu habis putus ini belum bisa move on ya. Oh ya, kisah nyata ya Mbak ya. Kamu oke, kamu Mbak. Oke, bagi waktu berarti hampir sama kayak Mbak Anik ya, benar-benar tugas juga ya. Kamu Mas? Apa ya? Saya bingung memilih saya nggak tahu mau setelah lulus kuliah mau kemana. Biasanya nggak tahu apakah saya
berpotensi untuk bekerja di bidang karir itu. Oke, ini udah Bapak tahu ya semua masalah di sini, di mana tadi Mbak Nuni mengatakan bahwa masalahnya suka tidur. Ini udah ada tugas, belum bisa move, baru putus. Kamu tadi dengan bebas apa? Bebas apa? Maksudnya tuh saya tuh kan pengen kayak temennya itu bisa pergi jauh gitu, tapi itu orang tua saya Pengen bebas main berarti ya. Kamu ingin bagi waktu, dan ini masalah karir ya. Gimana teman-teman di sini udah tahu ya tiap masalah. Kan tiap individu pasti mempunyai masalah. Dan di sini tadi mengatakan bahwa Mbak Nurul itu mempunyai masalah sering senang tidur. Nah, di sini nanti Bapak harapkan teman-teman semua di sini ikut berpartisipasi, memberikan saran dan motivasi terhadap teman-teman semua di sini yang punya masalah. Sepakat ya teman-teman? Sepakat ya. Untuk masalah Mbak Nurul ini kan tadi mengatakan bahwa Mbak Nurul ini suka tidur saat hujan. Nah, saran dan motivasi apa kira-kira yang cocok untuk Mbak Nurul? Susah tidur atau suka tidur sih? Suka tidur. Kalau aku nih ya, biar kalau orang yang tidur tuh kadang-kadang kan mereka kurang sibuk gitu. Jadi kan kayak mau ada waktu, karena nggak ada waktu itu aku dia tidur kan. Kalau menurut saya pribadi ya nih Bapak, saya boleh pendapat. Boleh diikuti masalah Mbak Iya. Nurul? Jadi saya lebih kepada menyarankan Mbak Nurul untuk melakukan aktivitas hobi ataupun mencari kesibukan lain. Karena apa? Kalau jelas kalau orang tidak punya hobi, tidak punya kesibukan pasti di rumah terus kan, pasti lama-lama juga ngantuk kan. Makanya dia keseringan tidur. Terima kasih pendapatnya. Kalian setuju? Aku setuju sih, karena kalau memang kurang kegiatan itu kan pasti jadi ngantuk dari dulu. Gimana Mbak Nurul atas motivasi dan saran yang diberikan oleh Pak Janu dan Mbak? Pendapat dari Mbak Nisa, apakah bisa membantu kamu untuk depannya nantinya kamu mengatasi kesulitan senang tidur itu? Enggak, maksudnya ya terima kasih, cuman kayak menurut saya kurang, karena sebenarnya saya juga sibuk, cuman karena mungkin saya lebih suka tidur. Tapi ini tugas sudah selesai, makanya saya suka. Maaf nih Mbak Nurul, saya boleh aja. Ini udah jadi beban ya, oke sini ini Mbak Nurul. Jadi menurut saya Mbak Nurul itu tidak bisa digunakan untuk tidur, karena memang setelah tugas selesai kan yang memang wajib kita capek gitu kan. Jadi menurut saya, kalau pendapat saya nih, kalau ini pendapat saya ya, kalau Mbak Nurul ini nggak kecanduan tidur, dia lebih kepada kayak, oh ya sudah kan, sudah bekerja kan capek gitu. Iya. Dan ini dengan cara suka. Oke, gimana Mbak Nurul? Apakah bisa sedikit mendapatkan wawasan? Ya, Oke, untuk Mbak Niko tadi mengatakan bahwa suka menunda tugas. Kira-kira saran dan motivasi apa nih yang cocok untuk Mbak Niko? Kita Mas sudah memberikan saran atau motivasi yang terhadap Mbak Nurul. Dari teman-teman yang lain yang mungkin mau ngasih? Saya Pak, mungkin lebih ke kan dia Mbak Eko itu kan kayak gitu masalah alarm mengingatkan dia, kan itu bisa membuat motivasi dia itu, oh iya ingatkan dulu Pak. Jadi nanti bisa, oh ini bisa tugas ini, jadi dia bisa langsung mengerjakan. Karena dia pasti juga pegang hati. Oke, ada yang lain? Mungkin langsung mengerjakan tugasnya sih Pak, biar tidak menunda-nunda terus malas gitu. Dikerjakan. Oke, kebetulan saya juga akan menunda ya, alasannya ya karena pertama dosen yang memberi itu galak, jadi saya nggak suka. Kedua juga tugasnya terlalu berat. Nah oleh karena itu saya menunda. Solusi yang terbaik buat saya, oh iya yang bisa kerjakan biar nggak menunda-nunda itu seperti apa? Saya langsung rangkap 3 tugas dalam sehari. Tapi saya mengerjakannya, saya itu memotong terlebih dahulu. Misalkan hari ini di dosen A saya membuat kata komentar, dan dari tugas B saya membuat isi 3 berbentuk gitu. Jadi saya nggak langsung seketika, jadi saya nggak seketika satu hari itu selesai satu sesi itu. Otomatis saya akan malas gitu. Makanya saya bagi 3, sedapat saya kalau sampai kata komentar, tapi kalau sampai isi terus habis itu saya bosan, saya ganti lagi gitu. Makanya supaya tidak berenda gitu. Gimana Mbak Niko tuh? Berdasarkan dari teman-teman yang sudah memberikan saran atau motivasi terhadap Mbak Niko. misalnya kayak tadi ada kita bikin komitmen alat untuk langsung bekerja, harus bekerja. Kalau orang berkarya
regulasinya. Jadi di sini Mbak Anipun sudah mengetahui apa titik permasalahan dan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Udah paham dan udah tahu ya. Mbak Nurul juga udah tahu ya bagaimana cara mengatasi masalah, menghadapi masalah tersebut. Untuk Mbak Anissa sendiri tadi mengatakan susah move on. Itu susah move on dari apa loh? Jadi mantan aku Pak. Mantan cowok ya berarti. Iya. Enggak, maksudnya teman cowoknya dia. Kenapa boleh ketawa ini? Iya saya tahu. Oke. Itu putusnya dari kapan Mbak Anissa? Dari 2023. Tapi sampai sekarang belum bisa move on. Ya. Oh itu. Untuk bisa move on sendiri, kira-kira kamu punya pandangan nggak? Kayak kamu tuh pernah melakukan apa biar aku tuh mencoba nih move on. Menurutmu tuh move on tuh apa sih? Aku kayak aku nggak berdiri lagi sama dia gitu loh Pak. Dan aku tuh kayak suka nyari-nyari apa gitu kayak nge-stalk terus gitu. Kayak ini kabarnya kayak apa, lagi apa gitu. Kayak gitu aja. Terus aku kayak udah usaha kayak deket sama orang gitu, tapi tetap aja nanti pasti kayak kepikiran dia. Stop dia lagi gitu ya. Teman-teman di sini nih, ini kan remaja semua nih punya saran atau solusi nggak untuk Mbak Anissa? Atau mungkin cara mengatasi move on dari Mbak Anissa sendiri? Saya mungkin kalau menurut saya mungkin perbanyak itu sih hampir sama kayak saya, perbanyak aktivitas kayak gitu kan. Mungkin hobinya Mbak Anissa itu apa, yaudah dilakuin aja gitu. Jadi kan kayak dikit-dikit dalam. Tapi sebenarnya aku juga udah ngelakuin aktivitas yang banyak. Terus tuh nanti malam kan nggak ada aktivitas. Terus nanti kita ingat lagi Aktivitas lagi. tidur. Dari teman-teman yang lain mungkin? Oh iya silakan. Mungkin kalau menurut saya ya kan ini masih baru kemarin ya dinikmati sampai capek nanti kalau udah capek pasti bisa seperti kalau udah capek udah jadi biarkan fase ini sampai capek ya istiqomah aja karena kan belajar juga berusaha sama orang itu kan ada fasenya Tapi sebenarnya masalah di sini tuh dia kayak bolak-balik terus itu tuh kayak hilang juga tiba-tiba ngecek terus hilang lagi. Itu hilang sampai kayak dewi Iya. Dan masalah utamanya masih aku respon terus jadi kayak Itu kalau boleh tahu dia ngechat apa? ngecek apa ya kan masih berteman di Instagram kayak dia tuh kadang ngirimin reels kayak ini kok kayak kamu kan kayak gitu terus kayak maksudnya apa ya karena kan jadi mikir kalau Ditambah kamu belum bisa move on. Padahal mungkin maksud dia itu hanya untuk memberitahu kalau misalnya itu memang mirip kamu, cuman mungkin kamunya aja yang menganggap berlebih seperti itu ya. Oke, dari yang teman yang lain mau ngasih saran terkait masalah Mbak Anissa? Oke, untuk saya sih sebenarnya belum pernah berpengalaman ya di bidang ini. Jadi juga, tapi saya pernah punya mantan cewek. punya mantan cowok yang Iya, cewek. Oh, cewek. Cewek itu, kayaknya itu tuh dia juga merasa saya penghilang. Sebenarnya saya nggak menghilang, tapi memang ada sibuk. Nah, biasanya kalau buat move on itu, ini sarannya ya Mbak Anissa. Kan susah Kak kalau move on. Saya sampai saat ini masih lihat foto-fotonya gitu. Nah, kalau saya upaya saya untuk move on itu yang pertama diawali dengan cara menghapus semua foto-fotonya. Nah, betul banget yang dikatakan Mbak Anissa bahwa cewek itu yang merasa cowok itu hilang sampai kayak gitu ya. Jadi, tapi ya padahal kita selalu ada gitu. Nah, oke ya. Oleh karena itu ya, kita apa namanya apa ya? Yaitu kalau saya sih menghapus fotonya. Jadi saya nggak cari. IG-nya saya blokir biar nggak bisa nonton foto-fotonya. Dan nanti lama-kelamaan ya sekitar 4 tahun atau 20 tahun kita akan move on. Lama banget ya Mbak Anissa. Iya betul. Jadi intinya gini Mbak Anissa, jadi ketika menghadapi suatu masalah atau kamu gak bisa move on atau tidak bisa melupakan seseorang itu, dimulai dari kita sendiri. Bagaimana caranya kamu memanage orang tersebut. Jika memang kamu gak pengen memblokir, coba untuk mungkin tidak lihat Instagramnya atau nggak follow, atau enggak kamu buka Instagram tapi tidak mengecek gitu. Misal kamu ada pikiran kamu punya ini kayak hasrat untuk pengen lihat atau pengen ngecek IG-nya, namun kamu
Mohon maaf kayak sering tipu karena saya belum makan sarapan tadi ya. Oh iya, Pak. Namun kamu di sini bisa mengontrol dirimu sendiri. Sebenarnya lupa atau kita bisa mengikhlaskan seseorang itu tuh tergantung dari kita sendiri. Kita sebenarnya niat atau enggak untuk melupakan orang itu. Kalau kita nggak niat dan kita belum tetap untuk mengikhlaskan dia, kita tuh sampai kapanpun nggak akan pernah bisa untuk menganggap bahwa dia itu sebagai orang yang spesial. Sudah terbantu jawabannya? Atau kamu sudah memiliki pandangan apa yang akan kamu lakukan? Terbantu sekali Kak, jadi saya jadi kayak saya bisa merelakan kayak udah nggak usah peduli lagi, nggak boleh stop lagi. Dan nggak boleh bilang sampai naik TV. Itu hilang ya. Iya, ya makanya itu baru belajar. Oh, tahu. Dia cowok, jadi dia memerankan sebagai cowok. Cowoknya yang masih. Iya. Oke Mbak Nisa, di sini kan kamu berarti sudah mengetahui apa yang kamu lakukan, tapi bukan berarti kamu meng-cut off atau membenci orang tersebut, tapi dari diri kamu sendiri untuk membatasi bahwa biar kamu itu tidak menjadi menaruh harapan besar ke dia juga, dan dia pun tidak merasa bahwa kamu mengejar-ngejar dia. Karena kan dia posisinya sudah gak sama kamu. Kamu harus percaya sama diri kamu itu cantik, kamu perempuan yang masih banyak laki di dunia ini yang mungkin nantinya akan jodoh sama kamu. Oke, kita lanjut ke masalah selanjutnya tuh Mbak Salma tadi masalahnya putus cinta ya. Itu putus cintanya sejak kapan? Desain bersifat. Lama ya, Desember 2023 ya. Itu kalau boleh tahu nih, ini kan kita kan di sini kan saling menjaga rahasia. Itu putus cintanya apa? Itu sih komunikasinya gitu. Tapi untuk sampai saat ini masih chat-chatan atau enggak? Udah cut off berarti. Berarti teman-teman nih, apa nih saran atau solusi yang akan diberikan oleh Mbak Salma? Ini Mbak sama belum move on berarti. Belum. Berarti hampir sama ya. Blokir aja. Berarti ini masalahnya. Cari Ini kan sudah dikasih tahu. Jadi masalahnya sama dengan sama Mbak Nisa. Berarti udah tahu ya. Jadi terkait apa yang harus dilakukan. Kalau dari Mbak Salma sendiri apa kira-kira yang dipahami sama apa yang akan dilakukan? Itu cuma nggak cari tahu tentang dia nggak kepikiran lagi, terus foto-fotonya dia post, videonya juga, terus nggak lihat postingan orangnya. Karena move on itu harus berasal dari diri sendiri. Bisa ya bersama berbagai. Oke, untuk selanjutnya masalah Mbak Nur ini. Saya tuh pengen juga kayak main itu kayak izin kayak main game itu kayak Pokemon itu izin saya nggak boleh. Itu nggak boleh jadi ibu atau gimana? Bapak Ibu tapi mengizinkan. ibu itu mengizinkan kalau bapak mengizinkan. Berarti ibu tidak mengizinkan berarti. Ibu itu mengikuti bapak. Wow, keputusan berada di bapak berarti ya. Apalagi Mbak Nur ini kan di sini dua bersaudara. 3 berapa cewek? Mbak Nur ini anak satu. Cewek cowok cewek. Ceweknya 2 berarti ya. Oke, ini teman-teman Mbak Nur ini di sini posisinya sebagai anak perempuan anak pertama dan dia tidak diizinkan bapaknya untuk main jauh. Kira-kira tanggapan atau solusi dari teman-teman apa nih? Ya dia mengalami ini kebetulan ini Mbak, jadi nanti Mbak Nur ini mungkin bisa menjadikan referensi terhadap apa yang sudah dijawab oleh Mbak Nadia. Mungkin dari teman-teman yang lainnya. Oke nih, kalau aku sih setuju ya sama dia, apalagi itu Mbak Nur ini anak pertama. Kalau kita udah tahu ya kalau sebenarnya anak pertama itu pasti paling dikhawatirkan oleh orang tua gitu. Apalagi anak perawan, anak medis dan istilahnya seperti itu nggak. Sehingga ya akan sulit gitu untuk main. Saya sendiri anak cowok terakhir aja juga dilarang untuk keluar malam takut kenapa kayak gitu. Teman-teman yang lain, sebagai ini perempuan kan di sini banyak nih perempuan. Ya. Mungkin jadi Kalau aku sih biasanya dulu aku juga kayak gitu nggak diizinin sama sekali. Jadi aku punya strategi kayak aku izinnya tuh hanya 1 bulan kayak tiap hari aku bahas-bahas itu terus gitu loh kayak boleh ya terus pas harinya nanti kayak ya wes kayak capek sendiri gitu loh sama aku mama sering ngomong gitu. dia rencana tersendiri.
Kalau aku itu sih lebih berangkat dulu nanti baru bilang. Oh iya, Dan dulu tapi tolong jangan ini dulu. Iya. kalau saya nggak bisa kayak gitu kayak was-was dulu nanti kalau misalnya saya main tapi nggak izin nanti takutnya izin duluan jadi saya makan Oke, mungkin teman-teman juga sudah memberikan gambaran dari terkait misal kenapa Mbak Nura ini tidak diizinkan untuk main dan sebagainya. Ini kan Mbak Nura juga. Jadi mengatakan bahwa Mbak Nura ini merasa kalau misal aku nekat bakal terjadi apa-apa. Berarti Mbak Nura ini di sini tahu dalam konsepnya bahwa orang tua Mbak Nura ini tidak mengizinkan bahwa kalau misal Mbak Nura ini itu diizinkan, pastinya nanti karena Mbak Nura ini di sini kan pasti sebagai anak perempuan, di mana Mbak Nura ini harus minta kepada Bapak untuk izin main atau misal main jauh paling jauh di mana pernah? pernah kejadian Di Dieng ya. Nah itu main paling jauh di Dieng itu kan berarti Bapak itu di situ sebenarnya tidak bukan berarti tidak mengizinkan, tapi beliau itu khawatir terhadap Mbak Nura ini. Sebenarnya mengizinkan, tapi jika mungkin saran yang diberikan oleh Mbak Anissa itu cukup bisa membantu Mbak Nura ini supaya Mbak Nura ini mungkin menyiapkan izin jauh-jauh hari. Yang nantinya Bapak juga akan menyiapkan jawaban apa yang harus diberikan kepada Mbak Nura ini. Kenapa alasan Bapak mengizinkan Mbak Nura ini sebagai aku nih gini loh, aku mau melepas kayak capek ke waduh. Kira-kira, oh iya sudah bawa murah. Kalau dari Lebih memperjelas satu tujuan Iya. mau kemana, terus kayak kita juga nempatin janji. Misal ibaratnya kamu baru pertama kali diizinin keluar, nanti kamu bilang nanti jam 4 saya pulang ya. Itu sebelum jam 4 kamu sudah pulang, itu sudah membuat orang tua tuh semakin percaya kalau ternyata kamu orang itu disiplin. Nah, kalau dari Mbak Nura sendiri kira-kira gimana? Berdasarkan hasil dari teman-teman yang sudah memberikan jawaban. ya saya berterima kasih sama teman-teman juga kalau seperti itu ya kalau semuanya bisa berpikir panjang lagi jangan memburu emosi sesaat Oke, jadi udah tahu ya kira-kira sampai mana. Oke, kalau selanjutnya masalah dari Mbak Nadia tadi apa? Tidak bisa membagi waktu antara tugas dan main. Ini kan kebetulan kan teman-teman di sini teman-teman satu kelompok semua ya Mbak Nadia. Nah, kira-kira dari teman di sini ada yang mau memberikan saran atau apa? Untuk siapa? Mbak Nadia terkait tidak bisa membagi waktu antara main dan tugas. Oke, aku usul ya, karena aku juga pernah kayak ngerjain tugas gitu, kemarin tugas. Bulan teman-teman. Jadi pertama gini, emailnya balik gini, kayaknya terkait tugas ya, aku kan juga nggak pernah terkait tugas itu. Kalau bagi waktu sebelum dengan tugas itu memang kadang-kadang kita lebih condong untuk bermainnya, karena lebih menyenangkan bermain ketimbang bertugas. Nah, kalau kita nggak, tapi pernah nggak sih, aku mau tanya personal nih buat Mbak Nadia, pernah nggak sih kayak dihukum karena tugasnya nggak kesampaian? Nggak pernah. cuma ya Nah, itu kan salah satu dampaknya kan. Nah, kalau melihat dari dampaknya kata-kata itu Mbak Nadia sendiri nyaman nggak? Nah, karena itu nih salah satu buat Mbak Nadia tuh lebih kepada manajemen dari tugasnya. Jadi tugasnya itu tuh dibagi aja ya. Tadi yang udah ini bersama tugas sama Mbak Anissa. Nah, ini dibagi tugas aja. Dibagi misalkan satu hari harus berapa kerjaannya gitu. Nah, satu hari ini harus punya jadwal satu hari targetnya berapa. Kan tugasnya deadline-nya panjang biasanya. Mbak Nadia kuliah kan, deadline-nya panjang, makanya dari itu dibagi aja sehari harus berapa lembar, berapa halaman gitu. Oke, Mbak Nadia dari teman kami. Kalau aku mungkin manajemen waktunya ya kan. Kayak, aku mungkin aku pernah juga kayak gitu, tapi bukan yang kayak manajemen waktu secara tertulis. Jadi kayak dalam pikiran misal malam ini ya, jadi aku besok tuh harus kayak aku bangun, aku harus ini. Jadi sesuai itu. Pokoknya walaupun jamnya nggak urut, setidaknya kamu tahu sehari itu kamu mau ngapain aja sehingga apa namanya kayak nggak ada lah itu alasan buat kayak mingguan ini mau ngerjain apa main gitu. Kalau dari Mbak Nadia sendiri menimbulkan dari itu. kalau saya kayak rencananya aku kayak janji ke malam harus gitu jadi kayak sudah tugas dulu di malam terus Berarti harus spontan. kalau di rencananya cuma kayak untuk semua Oke, mungkin Mbak Nadia mengatakan bahwa kalau direncana malah jalan.
saya nanya ke Mbak Nadia, kira-kira kalau Mbak Nadia sendiri tahu nggak konsekuensi kalau misalnya Mbak Nadia itu telah melakukan tugas? Apa Mbak Nadia? Nah, di sini kan Mbak Nadia kan udah mengetahui konsekuensi kenapa dan bagaimana jika tugas Mbak Nadia itu telah dikirim. Berarti di sini Mbak Nadia bisa itu nggak bisa memikirkan atau bisa melakukan ke depannya kalau misal main sama tugas itu kan harus dikerjakan secara spontan. Nah, gimana Mbak Nadia di sini sudah mengetahui nih tugas itu kan harus dilakukan secara dikerjakan secara cepat biar nantinya waktu pengumpulan datanya tidak telat. Nah, dari Mbak Nadia sendiri ke depannya apa lagi? Setelah mengetahui konsekuensi yang Mbak Nadia tahu sendiri. Jadi Mbak Nadia di sini tahu ya konsep Mbak Nadia di sini itu mau main tapi juga bisa mengerjakan tugas di situ. Berarti di sini sudah tidak bingung lagi atau masih bingung antara bagi waktu dan tugas? Ya bingung ya di sini. Berarti juga udah terbagi dari jawaban Mbak Nurul sama Mbak Mas Danu. Sorry. Saya belum sama Mas Danu. Sama Mbak Anissa tadi. Oke. Sekarang lanjut ke Mas Danu. Tapi taruh dulu Mas Danu. Dari sibuk ya. Jadi masalah apa kira-kira? Karir. Karir itu bingungnya kenapa? Ini loh Pak Ivan, jadi saya itu kan sudah mau terjun bekerja. Nah ini di sini saya bingung. Saya mau kerja di BUMN, tapi apakah kemampuan saya itu kan saya di BK, apakah kemampuan saya itu mumpuni nggak sih untuk di BUMN yang besar seperti itu? Kalau boleh tahu alasan kamu daftar di BUMN? Pertama finansial yang tinggi, jadinya yang kedua dari sana saya kayak pengen gitu kan, aku keluarga kan kebetulan dari BUMN semua, dan keluarga saya sendiri yang belum terima di BUMN, makanya saya pengen juga di BUMN. Termotivasi dari keluarga. Jadi koneksi dari keluarga. Kan kalau dari ini kan saya mau memberikan saran dan motivasi dulu nih sama Mas Danu. Kalau tadi kan saya melemparnya ke teman-teman dulu, biar nanti selanjutnya saya akan membantu juga menyimpulkan. Nah di sini saya akan memberikan sedikit solusi atau saran dari Mas Danu itu bagaimana Mas Danu itu menghadapi karir bisa nggak mau masuk ke BUMN itu. Nah jadi kan kamu sudah mengetahui bahwa kamu termotivasi dari keluarga, bahwa keluargamu ada di BUMN. Terus kedua, kamu juga finansial ya. Nah, kamu sadar nggak kalau misal kamu kerja di hubungan yang gajinya gede itu pasti tantangannya juga akan lebih berat. Kamu sadar nggak? Sadar berarti ya. Nah, kalau dari situ, ini kan kamu mulai dari BK. Nah, apa ilmu BK yang kamu pahami sehingga kamu itu termotivasi untuk masuk ke BUMN? BUMN itu berarti kan itu kan kerjanya banyak tuh. Kamu mau milih kerja di mana? Human resource ya. Jadi development ya. Iya, kebetulan kan kami di BK itu ada kurang aja. Kebetulan kami itu kayak di human resource itu kan memang kita kerjanya rekrutmen orang. Nah itu tuh menurut saya, oh saya ini cocok, saya gitu. Kalau untuk tantangan sih saya yakin semua seiring berjalan itu akan berjalan. Dari segi presentasi sendiri, kamu ada kendala nggak? Kalau presentasi insya Allah saya mampu ya. Kebetulan saya juga punya sahabat yang membantu saya gimana sih public speaking gitu. Jadi kamu di sini udah paham dan apa ya, tahu betul terhadap public speaking itu apa? Yes. Di sini kamu berarti sudah menemukan solusi atau cara sendiri nggak untuk yang apa yang kamu lakukan? Yang setelah kamu itu BK, tapi kamu masuk dalam di human resource development itu atau HRD, itu sebenarnya bekal apa yang sudah kamu punya? Saya tadi pertama ya Bapak bilang tadi public speaking, kedua manajemen dari itu, manajemen masalah, kemudian juga penggunaan alat ukur ya, karena psikologi kan di sini kan kita uji orang untuk tes prajabatan gitu lah, dari saya Kamu barusan kamu mengatakan hal itu, berarti kamu di sini tahu ya? Iya. Jadi kan kamu mengatakan kamu bingung gitu, tapi kamu sudah menjawab bahwa bahwasanya BK sama BUMN itu saling terkait, sehingga di sini kamu apakah sudah merasa apa ya, punya pengetahuan atau terbantu dari Alhamdulillah udah ya Pak. Dan jadi kamu juga sudah mengetahui apa yang kamu lakukan, seberapa apa yang perlu kamu siapkan, kamu juga sudah tahu ya. Oke, mungkin dari teman-teman di sini mau menambahkan sedikit motivasi atau saran atau solusi. Motivasi nggak apa-apa, atau mungkin
semangat atau apa terserah. Ada? Kayak apa untuk bidangnya komputer kayak Human resource ya. kayak tes juga kan sebenarnya kayak gitu kan berbeda sama tindakan kan kita juga belajar kayak kamu nggak usah berpura-pura semangat Gimana Mas Anggu? Oke cukup Pak. Kalau ada lagi nggak yang mau? semangat Dan ya dan kemungkinan kalau ada yang punya orang beda bisa. Ini namanya promosi. Ini promosi oke. Sisi konseling kita berada di puncak masalah ya, itu kan terakhir tadi Mas Danu kan. Di sini teman-teman nih apa yang teman-teman rasakan setelah PNL konseling, di mana tadi kan kalian saling memberikan bantuan, memberikan motivasi, memberikan apa yang harus dilakukan untuk kedepannya. Gimana nih? Apa Lebih nih? long, lebih tenang, hilang gitu, ngilpit di kepala gitu. Kalau kamu, Mbak, ini kalau cuma untuk masalah kamu pribadi ya. Oke, untuk Mbak Nara ini. lebih untuk kalau mau apa tuh yang sesuai kita yang sedikit aja untuk masalah. Berarti lebih ke manajemen. Emosi. Sudah tahu ya. Oke, Mbak Salma. kalau permasalahan teman-teman di sini dan tahu harus bagaimana kedepannya Pak. Kalau untuk masalah kamu sendiri, Jadi saya harus move on dari mantan saya dan tahu ya caranya. menyembuhkan sendiri. Iya. Tahu ya, udah tahu cara dengan Anissa. Aku merasa lega sih Pak, jadi kayak tahu gimana kan harus semangat Oke, kamu Mbak Ani. misalnya selanjutnya kamu gimana cara strategi mengajukan tugas yang mudah. Kalau Mbak Nurul, Mungkin kalau saya itu aneh ya Pak, mungkin ya mungkin tadi tadi apa yang sudah disarankan sama Mas Dewi. ya mungkin nantinya teman-teman di sini semua yang mungkin nantinya masalahnya ada yang belum terpecahkan secara 100% bisa menghubungi Bapak dan kita akan lanjut ke tahap konseling individu di mana nantinya akan ketemu Bapak secara personal. Ini kan secara personal. Oke, kegiatan hari ini Bapak akhiri. Terima kasih atas partisipasi dan keterbukaan kalian dan bantuan yang kalian berikan terhadap kalian untuk teman-teman dan untuk kalian sendiri. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan doa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya tutup. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi yang di di jalan. Oh iya, satu lagi Bapak punya tugas buat teman-teman semua di sini. Besok ketemu Bapak dan ceritakan apa yang sudah kalian rasakan setelah layanan ini dan beritahu Bapak langkah apa yang sudah kalian melakukan sesuai dengan apa yang sudah kalian lakukan. Oke, kalau gitu Bapak ucapkan terima kasih dan hati-hati di jalan. Sampai jumpa selanjutnya. Dadah.